بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع المحامد على جميع النعم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المبعوث إلى خير الأمم، وعلى آله وصحبه مفاتيح الحكم ومصابيح الظلم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات, iman adalah titah pertama yang Allah wajibkan kepada semua mukallaf. Iman adalah ajakan, seruan para nabi dan para rasul seluruhnya. Iman adalah kandungan semua kitab suci yang Allah turunkan. Iman adalah syarat diterimanya semua amal-amal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun. Jadi, iman adalah jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan iman, orang akan selamat dari kekekalan di neraka. Dengan iman, orang akan masuk surga bersama para hamba Allah yang diberikan anugerah yang sangat besar. Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan sungguh merekalah sebaik-baik teman. Iman yang paling mendasar adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih." Rawahul Bukhari. Amal yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah ada. Adanya Allah tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Allah Ta'ala berfirman, Huwal awwal wal akhir. Dialah yang ada tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Esa dalam kekuasaannya dan tiada sekutu baginya dalam ketuhanan. Allah Ta'ala berfirman, Wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun selainnya. Allah Ta'ala berfirman, Fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari semesta alam. Jadi, Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun selainnya, dan segala sesuatu membutuhkan kepadanya. Allah menciptakan langit dan telah ada sebelum adanya langit. Allah menciptakan arasy dan ia tidak membutuhkan kepada arasy. Allah bukan berada di atas arasy dipikul oleh para malaikatnya. Sebaliknya, arasy dan para malaikat pemikul arasy terangkat di atas sana oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya di bumi maupun di langit. Allah Ta'ala berfirman, Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beriman kepada Allah adalah dengan meyakini bahwa Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Allah Ta'ala berfirman, Fa'alun lima yurid. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Abu Dawud meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa beliau bersabda, "Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun." Apa yang Allah kehendaki ada, pasti akan ada dan terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki ada, pasti tidak akan ada dan terjadi. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah menciptakan segenap makhluknya, dan Allah menjadikan mereka mampu melakukan apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu Rabbul Alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup dan menyeluruh. Tidak ada sesuatu pun yang samar atau tersembunyi darinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwa bikulli syai'in alim." Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, semua yang akan terjadi, semua yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya. Allah mengetahui semua itu dengan ilmu yang satu, ilmu yang azali tidak bermula, dan ilmu yang bukan hadis, bukan ilmu yang baharu. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala hidup dan tidak akan pernah mati. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup kekal dan tidak akan mati. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan melihat, tidak sama dengan makhluknya, tanpa menyerupai makhluknya, dan tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dan Allah disifati dengan pendengaran yang tidak seperti pendengaran makhluk, penglihatan yang tidak seperti penglihatan makhluk. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala berbicara dengan kalamnya yang azali, yang tidak bermula, kalam yang tidak baharu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kallama Allahu Musa taklima." Dan Allah telah perdengarkan kepada Musa kalamnya. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat dan tidak dilalui oleh peredaran massa. Hal ini dikutip secara ijma' oleh penulis kitab Al-Farqu Bainal Firaq halaman 333. Jadi Allah Ta'ala adalah pencipta tempat, pencipta dan pengatur massa. Allah tidak disibukkan oleh suatu urusan dari urusan